Adik-adik Ustadz yang mau mencatat buku Ramadan duduknya dekat Ustadz di sini. Cepat. Yang di belakang yang mencatat samping maju dekat Ustadz sini. Ustadz hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Ustadz tanda tangani cuman yang duduk di depan Ustadz nih, yang laki-laki. Berapa nih orang nih? Kalau mau Ustadz tanda tangani, duduk sini. Nah, cepat. Yang laki-laki, yang perempuan tidak apa-apa di situ. Dah, mundur sedikit nak, biar tidak sakit lehernya. Mundur sedikit aja. Mundur sedikit nak. Masya Allah. Mau ditanda tangani? Tidak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini Ustadz tanda tangani. Tambah yang perempuan, yang akhwat mana, yang putrinya? Mana? Oke. Adik-adik Ustadz yang mencatat, yang Ustadz sayangi, catat apa yang keluar dari mulut Ustadz. Tidak perlu tengok kiri dan kanan. Tidak perlu salin-salin punya kawan. Nanti pas tanda tangan Ustadz tengok nanti betul tidak apa yang ditulis itu sesuai dengan yang Ustadz katakan. Ustadz tak mau nanti karena seringnya pas orang tarawih lalu sebagiannya main di belakang lalu menyalin catatan kawannya. Ustadz tak mau seperti itu. Bisa kita mulai? Ada Ustadz, bisa kita mulai? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, Imam Bilal, adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah Ta'ala. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi solehah. Adik-adik Ustadz doakan semoga nanti kalian ini akan menjadi orang-orang yang hebat. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang menjadi presiden ndaknya. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan nanti di antara kalian ada yang menjadi menteri. Di antara adik-adik Ustadz, mudah-mudahan nanti ada yang menjadi panglima TNI. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan nanti ada yang menjadi Kapolri. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan nanti ada yang menjadi profesor, dokter, dosen, dan guru. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan nanti ada yang menjadi pengusaha sukses. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan nanti ada yang menjadi pemain sepak bola terkenal. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Adik-adik Ustadz, mudah-mudahan semuanya menjadi pejuang-pejuang dan pembela bagi agama dan juga bangsa yang kita cinta. Takbir! Masya Allah. Ayah ibu yang kami muliakan, saya pernah membaca di salah satu laman web. Jadi ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis. Di laman web itu
saya mendapati ada satu nama yang nama itu begitu sangat harum di tanah Eropa, terlebih di tanah Inggris Raya. Nama itu tak lain dan tak bukan Winston Churchill. Siapa namanya? Winston Churchill. Dia disanjung dan dibanggakan oleh orang Eropa, tak ubahnya seperti seorang pahlawan. Saya coba tengok lebih jauh. Winston Churchill ini salah satu orang yang bertanggung jawab juga atas runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Ada apa dengan Winston Churchill ini? Itu masalahnya. Ayah bunda, adik-adik kami, suatu ketika Winston Churchill ini dikumpulkannya ahli-ahli perang Eropa. Kalau kita mungkin jenderal-jenderalnya lah. Ketika jenderal itu mulai datang ke istana, diajaklah mereka ini berjalan oleh Winston ke depan istana yang di situ ada kolam. Kolam itu penuh diisi dengan ikan. Ketika jenderal-jenderal itu berkumpul di dekat kolam, lalu apa kata Winston Churchill? Tuan-tuan, siapa di antara tuan-tuan yang bisa menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini? Satu persatu lalu kemudian ahli-ahli perang itu angkat tangan. Saya komandan, saya panglima. Akhirnya satu persatu dipersilahkan untuk masuk guna menangkap ikan. Ketika satu persatu masuk ke dalam kolam guna menangkap ikan, berusaha sekuat tenaga, nampak ikan dikejarnya, lalu kemudian berusaha untuk menangkap. Tapi apalah daya, ikan di dalam air, badan letih, badan capek, tapi ikan tak berhasil dia tangkap. Akhirnya keluar orang pertama, masuklah orang kedua. Sama seperti orang pertama, mencoba untuk menangkap ikan yang ada di dalam air. Sampai pada akhirnya semuanya sudah masuk ke dalam kolam, tapi ikan tak satu pun di antara mereka yang berhasil menangkapnya. Karena sudah pada letih, maka di saat semuanya sudah pada keluar mencoba untuk menangkap tadi, lalu di saat mereka santai, kata Winston Churchill, tuan-tuan, kalau nak menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini, cara gampangnya, keringkan kolamnya terlebih dahulu. Apa katanya, Bu? Keringkan kolamnya terlebih dahulu. Kalau kolam itu sudah kering, dengan sendirinya nanti ikan-ikan itu banyak yang lemah, dan akhirnya ikan-ikan itu pada bakal mati. Dan kemudian tuan-tuan akan dengan mudah menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Lalu kemudian kata Winston Churchill itu, ayah bunda adik-adik kami, kata Winston Churchill, kalau Tuhan ingin menghancurkan umat Islam, ini poinnya Pak. Poinnya, kalau Tuhan ingin menghancurkan, merusak umat Islam, caranya pisahkan ikan itu dari air. Maksudnya apa? Pisahkan umat Islam itu dari syariatnya. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Buat umat Islam tak senang di masjid. Buat umat Islam itu tak lagi kenal dengan Allah, tak lagi tahu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Islam sudah tak tahu lagi Al-Quran, kalau umat Islam sudah jauh dari tunjuk ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
pada akhirnya nanti umat Islam akan meninggalkan syariatnya, pada akhirnya nanti umat Islam akan mengejek agamanya, pada akhirnya umat Islam sendiri yang akan meruntuhkan agamanya. Ayah bunda, kita boleh percaya, boleh tidak, itu hak kita masing-masing. Tapi fakta dan realita sudah berbicara, ayah bunda dimuliakan Allah. Berapa banyak umat Islam di Indonesia hari ini? Tak usahlah di Indonesia kita hitung, di Pekanbaru, di Riau aja, betapa banyak hari ini umat Islam yang tak sholat, Pak. Betapa banyak hari ini umat Islam yang tak ikut tarawih. Betapa banyak hari ini umat Islam kamu hawanya keluar rumah dalam keadaan auratnya terbuka. Betapa banyak hari ini umat Islam yang terjebak dalam riba. Betapa banyak hari ini anak-anak kita terjebak dalam pergaulan bebas. Betapa banyak hari ini mulai menjamur LGBT. Dan di negeri Melayu yang adatnya bersandikan syarak, syaraknya bersandikan kitabullah, mulai menjamur tempat-tempat maksiat. Betul tak Pak Bu? Kok kurang yakin saya dengan jawabnya. Ibu tak usah menjawab dengan terpaksa. Tapi kita melihat fakta, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bapak Ibu, ini kita malam yang berapa ini? Ini malam yang berarti lebih kurang sudah 11 malam saya mengisi tausiah tarawih, 12 ya, malam ke-11 ya. Malam ke-11 saya baru melihat ini masjid yang ramai, Pak. Ini bukan muji-muji, bukan, tapi memang itu yang saya dapati, Pak. Ini baru masjid yang penuh sampai 4 sampai 5 saf. Selebihnya rata-rata saya dapati cuma 1,5 saf. Ini baru perjalanan saya yang 11 malam. Tapi ayah bunda dimuliakan Allah, kita jangan berbangga dulu, ayah bunda dimuliakan Allah. Hari ini kita tahu anak-anak kita libur semuanya, ya kan? Diliburkan, sekalipun ada beberapa sekolah yang tetap berlangsung PBM-nya. Tapi pelajar belajar di bulan Ramadan kan rata-rata cuma sampai zuhur kan? Kenyataan fakta berbicara, ayah bunda. Kita tengok berapa anak-anak kita yang duduk malam ini bersama kita, Pak. Mana anak SMP kita? Mana anak SMA kita? Mana mahasiswa kita? Apakah semuanya pada ikut pesantren kilat? Ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini PR bersama kita. Ketika umat Islam sudah meninggalkan syariatnya, inilah realitanya. Dan usaha untuk memisahkan ikan dari air tak tanggung-tanggung. Fakta berbicara, pelajaran agama yang mulai dikurang-kurangkan. Betul tak tuh Pak? Sudahlah pelajaran agama dikurang-kurangkan, terakhir kemarin katanya hendak pula dihapuskan pula. Izin saya bertanya, Bapak Ibu, kita sharing informasi. Yang guru SMP, guru SMA di sini atau dosen boleh saya angkat tangan, Pak? Yang guru SMP, guru SMA ada di sini, Pak Bu? Izin saya bertanya. Siapa yang guru SMP di sini? Tak ada guru SMP? Tak ada guru SMA. Oke, mungkin ada yang malu. Dari yang saya dapati, Bapak Ibu, diundang saya ngisi di SMP, diminta ngisi di SMA. Ketika saya tanya, Pak, Bu, berapa jam anak-anak kita mendapatkan asupan gizi agama atau belajar agama? Guru-guru menjawab kepada saya, 2 jam, Pak Ustadz. Berapa jam, Pak? 2 jam. Yang 2 jam itu Bapak Ibu bukan yang 1 jamnya 60 menit, tapi 1 jamnya itu 35 menit atau 40 menit. Artinya anak-anak kita 2 jam, 2 dikali 35 berapa menit tuh Bapak Ibu? 70 menit, berarti cuma 1 jam 10 menit. Izin saya bertanya, ada enggak adik-adik saya yang kuliah di kampus umum, contohnya UNRI atau Lancang Kuning, boleh angkat tangan? Ada mahasiswa UNRI di sini? Nah, tak ada pula, mah. Kemana lah mahasiswa kita agaknya nih Bapak Ibu? Dekat cuman UNRI dari sini, Pak.
Tidak jauh bagaimana mahasiswa kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pelajaran agama itu masuk dalam satu rumpun mata kuliah namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Anak-anak kita mendapatkan pelajaran agama. Umumnya S1 kan 4 tahun tuh Pak Bu. S1 4 tahun belajar agama cuman 1 semester saja. Semester 1. Yang 1 semester itu kan 16 kali tatap muka. 16 ini pun banyak diskonnya. Apa diskonnya? Pertemuan pertama habis untuk perkenalan, dosen perkenalan, mahasiswa perkenalan. 2 pertemuan habis untuk UTS dan UAS. Dia aktivis rapat 2 kali, lalu kemudian pergi demo agak 2 kali, sakit sekali, tak ada kabar sekali. 16 dikurang 9 dapat berapa Pak Bu? Dapat 7. 7 pertemuan yang tersisa dia asik pula main game online di dalam lokal. 7 pertemuan yang tersisa lalu kemudian dia asik juga dengan media sosialnya. Mau dapat apa anak-anak kita Pak? Singkatnya, orang hari ini yang tahu agama saja bisa rusak. Apakah lagi yang tak tahu agama sama sekali? Setidaknya malam hari ini menjadi saksi bagi kita Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ketika ikan sudah terpisah daripada air, kita mendapati anak-anak kita sudah mulai jauh dari masjid. Coba kita cek nanti Pak, sudah betul tidak sholatnya anak-anak kita? Sudah betul belum bacaan Al-Qur'annya anak-anak kita? Maka ingatlah kita dengan firman Allah yang mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Benar-benar takutlah kamu di saat meninggalkan generasi-generasi yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lebih parah lagi lemah imannya. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, mohon maaf, orang hari ini, orang tua kadang-kadang menjadikan tolak ukur kesuksesan itu apa coba? Kadang-kadang orang menjadikan tolak ukur kesuksesan, aku sukses kalau gelarku panjang, aku sukses kalau duitku banyak, aku sukses kalau jabatanku tinggi. Ayah bunda mohon maaf, kalau kita menjadikan tolak ukur kesuksesan dilihat dari tingginya pangkat dan jabatan, mohon maaf, barangkali belum Rasul yang kita jadikan pedoman, tapi jangan-jangan Fir'aun yang kita jadikan tuntunan. Kalau kita hari ini menjadikan tolak ukur kesuksesan dilihat dari banyaknya harta dan kekayaan, jangan-jangan pedoman kita, tuntunan kita belum Rasul, tapi justru Fir'aun yang kita jadikan tuntunan. Ayah bunda mohon maaf, apa arti duit banyak, jabatan tinggi, gelar panjang tapi anak pecandu narkoba? Apa arti duit banyak, jabatan tinggi, gelar panjang tapi anak tak pandai baca Al-Quran? Apa arti duit banyak, jabatan tinggi, gelar panjang, kita mati mereka tak pandai kirim Al-Fatihah? Apa arti duit banyak, jabatan tinggi, gelar panjang tapi di saat kita meninggal dunia mereka tak pandai memandikan kita, mereka tak pandai mengkafankan kita, apakah lagi untuk berkirim doa di saat kita sudah berada di dalam kubur kita? Makanya hati-hati. Dan kemudian lebih parah lagi ayah bunda, ketika ikan sudah terpisah daripada air, sudahlah nanti umat Islam meninggalkan aturan agamanya, kemudian umat Islam bisa-bisa merendahkan agama. Fakta berbicara, teroris punya agama. Teroris itu agamanya teroris adalah Islam. Ini ucapan orang kafir atau ucapan orang Islam? Orang Islam yang pernah mengucapkan ini Pak. Umat Islam yang mengatakan Islam itu TAIK katanya. Siapa yang mengucapkan itu? Umat Islam juga. Bapak Ibu boleh lihat nanti pelecehan-pelecehan gerakan sholat itu dilakukan oleh siapa? Anak-anak kita umat Islam. Akibat dari apa? Ikan yang sudah terpisah daripada air. Menjamur tempat-tempat maksiat di tempat kita. Tidak jauh dari tempat kita kemarin heboh. Apa namanya itu Pak yang di depan tuh? Anda tahu orang kita di sini? Apa? Saya aja di Parit Indah sampai 4 kali saya datang ke sini Pak.
Sampai kita mau bertumbuk-tumbuk dengan kawan kita dari timur. Sampai mau pedang-pedangan dengan kawan-kawan kita dari timur kemarin, Pak. Tidak jauh dari tempat kita. Kok lemah kita hari ini, Pak? Saya bacakan sebentar, Pak, ya. Yang hari ini terakhir yang saya sampaikan. Izin agak berlebih waktunya saya sedikit. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya kemarin dimasukkan ke dalam grupnya Forum Anti Maksiat Pekanbaru. Apa nama grupnya? Forum Anti Maksiat Pekanbaru. Nah, kawan kita masih terus sekarang yang dekat perempatan Panam sana. Jelas-jelas tempat itu melanggar aturan perda kita di Pekanbaru, Pak. Contoh nih, yang di Panam itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, aturan perda kita Kota Pekanbaru tentang tempat hiburan malam. Contohnya, yang A-nya pasal 4A, jarak lokasi atau tempat usaha hiburan malam minimal 1.000 meter dari tempat ibadah atau sekolah. Berapa meter jaraknya, Pak? 1.000 meter. Setelah dicek kawan-kawan kita di lapangan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, jaraknya lebih kurang cuma 165 meter. Dia harus minimal berapa tadi? 1.000. Ini jaraknya berapa? 165. Ormas-ormas pada datang, MUI sampai mengeluarkan statement juga, tapi kok masih bisa beredar sampai hari ini. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kawan-kawan kita, saudara kita sudah dari 5 tahun yang silam menolak tempat itu, tapi sampai hari ini masih beroperasi. Aturan yang dilanggar contohnya apa? Dalam perda itu operasional seperti karaoke itu cuman dari jam 9 pagi sampai jam 22. Tapi kawan-kawan kita di lapangan mendapati dari jam 9 sampai jam 1 malam. 9 pagi sampai 1 malam. Ini kawan-kawan kita dari Forum Anti Maksiat Kota Pekanbaru, Pak. Umat Islam lemah. Kenapa umat Islam lemah? Karena ikan yang sudah terpisah dari air. Maka PR bersama kita, ayah bunda, mumpung kita di bulan Ramadan, ayo kembali kita kepada Al-Quran, ayo kembali kita ke benteng kita, ayo kita kembali ke barak kita. Barak kita tak lain dan tak bukan adalah masjid. Kita hidupkan masjid, kita ramaikan masjid. Cukup sejarah menjadi pelajaran bagi kita. Bukankah Islam berjaya di Spanyol 750 tahun lamanya? Bukankah Islam berjaya di Turki 500 tahun lamanya? Di Spanyol ketika Islam berjaya 750 tahun lamanya, dulunya masjid-masjidnya di menaranya ada bintang bulan sabit. Hari ini masih bintang bulan sabit di menaranya, Pak Bu? Masih? Tidak lagi. Sudah menjadi tanda tambah. Fakta dan realita berbicara. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh lagi soleha, mereka yang akan memperjuangkan agama nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.